Sebelum kula jenengan meneliti lebih lanjut tentang Haikal Sulaiman nanti, kula jenengan pertegas sakniki kedudukane Nabi Sulaiman dan Nabi Daud niku napa? Karena memang nabi yang paling diagungkan oleh orang-orang Yahudi niku nggih niku Nabi Musa. Karena beliau adalah nabi yang pertama membawa kitab suci Taurat. Itu yang pertama kali mengeluarkan orang-orang Bani Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ardul Mi'ad istilahnya, tanah yang dijanjikan. Nabi Musa. Dan yang paling hebat lagi menurut mereka selain Nabi Musa adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena menurut keyakinan orang-orang Yahudi, masa kejayaan mereka bangsa Yahudi adalah pada zaman Nabi Daud kali Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Saniki sik kula jenengan teliti ten Quran wingi sempat sampun kula singgung kathah bahwa kita umat Islam niku tidak pernah bertentangan kali Nabi Musa. Bahkan kita umat Islam sejalan dengan Nabi Musa dan kita mengagungkan juga mencintai Nabi Musa. Dan kita mengatakan bahwa Nabi Musa itu sama dengan kita. Di antara ayat malih Al-Qur'an Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang dakwah Nabi Musa. Ketika beliau berdakwah di Mesir, mendakwahi Fir'aun bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Kibti atau orang Koptik, orang-orang Mesir. Musa mendakwahi mereka, tapi ternyata pengikuti Musa boten pati kathah. Orang-orang Mesir yang asli, yang bukan orang Bani Israel, banyak yang tidak mau untuk beriman kepada Nabi Musa. Awakmu duduk wong gini, awakmu iku lho wong nek cara sakniki napa imigran, nek cara sakniki istilahnya awakmu duduk wong asli Mesir. Semacam-macam, akhirnya mboten pati kathah yang mengikuti dakwahnya, mau menerima dakwah Nabi Musa karena sombong dan karena iri dan karena berbagai alasan. Apa awakmu duduk wong kene, awakmu iku wis nang kene numpang nunut sak macem-maceme. Akhirnya diceritakan kalian Allah wonten Al-Qur'an ada kalimat fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih. Akhirnya tidak beriman kepada Musa kecuali sekelompok orang yang berasal dari kaum Musa. Jadi sing iman datang Nabi Musa wong Bani Israel dewi, yang satu bangsa atau satu rumpun dengan Nabi Musa, sing podo-podo keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Tapi yang orang Mesir sendiri banyak sing boten iman. Kadek sing iman sidik, ternyata mereka saja iman kepada Nabi Musa dalam keadaan terus tertekan dan terus merasa dalam teror, hidup di dalam teror Fir'aun. Ala khaufim min Fir'aun wa malaihim ayyaftinahum. Wa inna Fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Karena Fir'aun itu sangat congkak, sangat sombong dengan kejayaan dan kekuatannya di muka bumi ini. Jadi sing iman wis sithik kadek bendina keweden kalih Fir'aun. Wedi nek disiksa, wedi nek ditangkap, wedi nek dipateni. Itu orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Musa. Dan memang ma'asyiral hadirin, para nabi niku ketriyen yang banyak itu biasanya ketika dakwah pengikut-pengikutnya yang awal itu justru orang-orang yang dianggap lemah dan terpinggirkan. Sing kathah niku ngoten. Sing kathah ki nek wis gedhe, wis jaya, wis rame, akhirnya wong sing gede-gede lagi mulai gelem melok. Para nabi itu dari dulu yang banyak seperti itu. Nabi Musa ya seperti itu, disebutkan kalian Allah, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Enggak ada yang mau iman kepada Nabi Musa, enggak ada yang mau ikut kepada Musa kecuali sekelompok orang yang berasal dari kaumnya sendiri. Ngono ae orang-orang yang lemah, orang-orang sing gampangane gak pati dilirik. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali dakwah di kota Makkah, pertama kali dakwah itu yang iman ya istrinya piyambak. Mantun ngoten, setelah istrinya Sayyidah Khadijah dilanjutkan teman karibnya, teman dekatnya Sayyidina Abu Bakar. Mungkin mantun-mantun wonten Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sak balane
Tapi setelah itu yang banyak sampai masa Islam hampir jaya sing kathah nderek Kanjeng Nabi niku wong melarat-melarat atau nek gak ngoten budak-budak. Ngoten niku. Bahasan Kanjeng Nabi mpun ten Madinah setelah lewat beberapa tahun sudah mulai joyo sketok dakwai tenanan berhasil, baru orang-orang pembesar Quraisy mulai kata sing lirik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mulya Muhammad iku. Nek aku cedhek karo Muhammad melok ketularan mulya. Malih ngoten. Walane Allah Subhanahu wa taala elingaken la yastawi man anfaqa qabla al-fathi. Tidak sama kalau ada orang yang menginfakkan hartanya untuk membantu perjuanganmu Muhammad sebelum Fathi Makkah dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya seluruh yang dia miliki untuk membantu perjuanganmu tapi setelah Fathu Makkah. Podo berjuangi, podo sorone, tapi sing soro karo awakmu nalika jek awal-awal iki berarti wong istimewa. La yastawi man anfaqa, niku enggak sama orang yang infak untukmu Muhammad qoblal fatah, sebelum Fathu Makkah. Pun balik malih ten ceritane Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ketika melihat kaumnya itu seperti tertindas dan setiap hari mereka seperti merasa terintimidasi, tertekan terus, mendapatkan tekanan dari Fir'aun beserta para punggawanya. Setiap hari mereka merasa seperti ditakut-takuti dan diteror oleh Fir'aun beserta para pengikutnya. Wah, ketemu Fir'aun ini dicekel, dipateni, disiksa. Setiap hari mereka mikir kados ngoten. Akhirnya Nabi Musa menenangkan mereka. Napa dawuh Nabi Musa? Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Musa berkata, wahai kaumku, kalau kalian memang benar-benar iman kepada Allah, nek awakmu tenanan imanmu marang Allah, fa alaihi tawakkalu, maka pasrahlah kepada Allah. Awakmu wedi nang Fir'aun, tapi kan kamu iman bahwa Tuhan itu bukan Allah, bukan Fir'aun tapi Allah. Kamu tahu bahwa takdir itu semua yang menentukan bukan Fir'aun tapi Allah. Kamu tahu yang maha kuat adalah Allah. Kamu tahu bahwa kemenangan akan selalu berada di barisan Allah. Nek pancen awakmu iman marang Gusti Allah, walaupun sekarang kita terlihatnya lemah, walaupun kita sekarang secara zahir terlihatnya seperti kalah, walaupun kita terlihatnya seperti orang yang tertindas, nek awakmu iman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Pasrahkan semuanya kepada Allah kalau kalian memang benar-benar orang Islam. In kuntum muslimin, berarti agama yang dibawa Nabi Musa adalah Islam. Berarti orang yang sama sejalan dengan Nabi Musa ya kita, umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten agama Yahudi. Nabi Musa nggawa agama jenenge agama Yahudi, bukan. Yahudi itu kalau baleni nama bangsa, nama suku keturunan Nabi Yakub lewat jalur Yehuda. Nah, tadi ini anak putune Nabi Yakub akhirnya kabeh diarani bangsa Yahudi, atau nama lainnya Bani Israel. Itu nama bangsa, bukan nama agama. Padha kaya kula jenengan nek ngomong agamane wong Arab. Arab itu nama bangsa, bukan nama agama. Kebetulan agama ini dulu, agama Islam dulu pertama kali didakwahkan di negeri Arab, dan orang-orang yang pertama kali Islam adalah orang-orang Arab. Sehingga kalau kita nyebut agama ini wong Arab, tapi agamanya bukan Arab, agama Islam. Wong Jawa pokok nek muni syahadat yo Islam, wong Arab nek gak terima syahadat yo kafir. Atanikum ma'asyiral hadirin, maulane jelas. Wonten hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pertama kali nyampe kota Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah itu saat itu sampun kathah tiyang Yahudi nih. Mereka niku asal-asali wong Palestina sing diusir dari Palestina, akhirnya semuanya ngungsi, banyak yang tinggal akhirnya pindah. Mereka akhirnya tinggal dan menetap di kota Madinah yang saat itu
jenenge tasik Yathrib. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampe kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi niku nalika hari Asyura mereka pada berpuasa. Terkenal niku hadise. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet, iki nek apa wong Yahudi kok akeh sing do poso. Akhirnya terus tiang-tiang Madinah, ya Rasulullah, kata orang-orang Yahudi, hari Asyura ini adalah hari di mana mereka ditolong, dibantu, diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Maka mereka setiap hari Asyura puasa untuk sebagai bentuk rasa syukur mereka. Akhirnya nopo ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah manhaj kita. Ini adalah keyakinan kula panjenengan sedaya. Ini adalah yang kita imani, yang kita percayai. Niki adalah keyakinan yang tidak akan pernah kita lepas. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita umat Islam, kalian semua pengikutku adalah orang yang lebih berhak dan lebih dekat kepada Musa daripada mereka. Mereka wong Yahudi ngakune pengikuti Musa, tapi sebenarnya yang sama dengan Musa adalah kita umat Islam, karena agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah agama Islam. Wonten ayatil intu, ada sebuah cerita ketika lewat beberapa tahun dakwah Nabi Musa sudah mulai tampak. Akhirnya Fir'aun mulai bingung nih. Sepertinya Musa ini sudah semakin menjadi ancaman. Lah kok wis mulai rodok ngisru iki. Mulai gawe geger iki. Musa ini sekarang sudah mulai berani berulah. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Napa? Ada kesepakatan, ayo kita bertemu bareng-bareng, kumpul bersama, disaksikan sekian banyak orang, kita pilih hari tertentu. Janjian, duel gampangane ngoten. Nggih. Tapi duelnya mboten Fir'aun musuh Nabi Musa. Fir'aun pengecut. Oh, dene raja. Langsung ngomong nang anak buah kabeh, golekno tukang sihir, golekno tukang santet, golekno dukun sing paling ampuh sak Mesir. Lumpukno dadi siji. Sing iso ngalahno Musa tak kei hadiah sak akeh-akeh. Akhirnya dukun-dukun, para penyihir yang ada di kota Mesir, semuanya dari seluruh penjuru Mesir berkumpul menjadi satu krono kabeh pingin golek hadiah dari Fir'aun. Akhirnya terjadilah kejadian yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa dikeroyok oleh para penyihir kata. Nabi Musa sempat wedi, lah aku kok dikeroyok iki. Gak sido duel nek ngene jeneng iki, main keroyokan iki. Nabi Musa piyambakan dikeroyok kali para penyihir. Tapi Nabi Musa diberi ketenangan kalian Allah. Gak usah khawatir Musa, aku bersama denganmu. Kalau mereka banyak, tapi mereka nggak punya siapa-siapa, tapi kamu Musa sendirian, ketoke tapi awakmu bareng karo aku. Nek bareng karo Gusti Allah kate wedi sapa? Wong para penyihir iku ya makhluke Allah kabeh. Akhirnya mereka semua menunjukkan macam-macam sihir. Nabi Musa mboten ngertos napa-napa iki piye aku iki kok. Tapi Nabi Musa langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Musa. Wa wahayna ila Musa an alqi asak. Nabi Musa niku budal gak ngerti apa yang nanti akan terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Mboten ngerti. Gak ada rencana nopo, gak duwe rencana. Gak ada taktik nopo, gak enek taktik, gak enek strategi, gak enek. Apa yang dipunya Nabi Musa? Duwe pangeran, titik. Wong duwe taktik, duwe strategi, duwe siasat, duwe nopo mawon gak duwe pangeran, ora enek gunane. Nabi Musa budal, apa yang akan kamu lakukan? Sembuh, gak aruh. Rencanamu apa? Gak duwe rencana. Lah terus piye? Gak usah piye, aku duwe pangeran. Titik, beres. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Wa wahayna ila Musa an alqi asak. Aku wahyukan kepada Musa, Musa lemparkan tongkatmu. Nabi Musa nggih mboten ngertos, pokok
tongkat kon nguncalno diuncalno. Napa fa idza hiya talqafu ma yafikun, akhirnya tongkat berubah menjadi ular, dan ini bukan hayalan, dadi ula tenanan. Duduk ketoke ula, asli dadi ula tenanan. Akhirnya ular-ular kecil yang buatan sihir, yang palsu niku diuntali kabeh karo ula niki wae. Dalam sebagian ayat thu'ban itu ular yang besar. Menawa dadi ular piton napa-napa ngoten sing gedhe. Lah tongkat cilik dadi diuncalno lha kok dadi ula tenanan. Faqal haqq, maka saat itu yang hak menang. Wa batala ma kanu ya'malun, dan semua yang direncanakan, yang dibuat oleh Fir'aun beserta para penyihirnya semuanya langsung kalah, langsung sirna. Akhirnya melihat kejadian itu para penyihir langsung kaget. Iki ilmu sihir ndi, gak enak ilmu sihir kayak gini. Karena sihir yang paling hebat ya sihir zamani Nabi Musa. Iki santet model ndi, gak enak santet model kayak gini. Niki penyihir yang paling top nih. Jelas ini kami tahu semua rahasia trik-trik ilmu sihir, dan ini bukan termasuk sihir. Akhirnya nopo barokai wong-wong niki duwe ilmu sihir, akhirnya malah ngerti nek Nabi Musa niku nabi tenanan. Jadi wong duwe ilmu sihir yo wonten manfaatin nalika zamane Nabi Musa. Tapi mboten terus sakniki kula jenengan belajar ngoten-ngotenan mboten usah. Jadi niku lha iki duduk sihir. Akhirnya diceritakan kalian Allah di dalam Al-Qur'an, wa ulqiyas saharatu sajidin. Seketika para penyihir yang tadi berangkat untuk mencari dan memburu hadiah dari Fir'aun, mereka semua langsung sujud tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami semua beriman kepada Musa, kepada Allah Tuhannya Musa dan Harun alaihi salam. Akhirnya Fir'aun langsung ngamuk-ngamuk, mau budal jari golek hadiah, lah kok saiki malah ngewangi Musa. Akhirnya Fir'aun mengatakan, qala fir'aun amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian berani-beraninya menjadi pengikut Musa sebelum aku perintahkan. Kok wani karo aku? Terus Fir'aun mengatakan, inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Ini sepertinya adalah rencana busuk, ini adalah siasat dan strategi kalian, karena kalian pasti punya rencana ingin mengeluarkan penduduk Mesir dari tanah dan kampung halaman mereka. Kalian ingin merebut tanah kami. Tuh, Fir'aun niku sing aneh, tapi Fir'aun niku jahat, kejam, semena-mena, sombong, salah. Tapi ada satu kalimat sing kula niki rada nggumun karo Fir'aun. Ketika Fir'aun niki sampun kebingungan, naik pitam, ngamuk-ngamuk, dia marah-marah gara-gara para penyihir yang asalnya ingin membela Fir'aun malah berbelok iman kepada Nabi Musa. Fir'aun nek ngomong napa? Inna hadza lamakrum makartumuh, ini strategi busuk kalian. Siasat yang sudah kalian rencanakan, kalian memang punya tujuan ingin menguasai tanah kami. Ketoki Fir'aun niku wis rada paham, pancen sifate wong Bani Israel ket biyen niku seneng rebutan tanah. Menawa ngoten. Mulane Fir'aun nek ngomong napa? Inna hadza lamakrum makartumu fil Madinah litukhriju minha ahla. Sepertinya kalian ingin mengeluarkan dan mengusir penduduk asli tanah ini. Awak iki kabeh pengungsi, tapi ketoke kate ngusir kami. Fir'aun niku curigane ten mriku. Dadi Fir'aun niku ya rada enek bener e. Kok cara ten Palestina biyen enek Fir'aun, menawa saiki gak enek negara Israel. Menawa lho, menawa. Nggih. Marai wong Palestina wonge apik-apik. Wonge apik-apik kate anu ya semonggo, padahal wong Yahudi masyaallah. Wong Zionis. Wonge bosok-bosok naudzubillah. Nah, akhirnya mereka diancam sedaya kali Fir'aun, titenono bari tak siksa kabeh awakmu, tak pateni kabeh. Prajuritku akeh, penyihirku jek akeh, pasukanku akeh, senjataku akeh. Kalian semua kalau ikut Musa siap-siap mati. Akhirnya Nabi Musa bersama dengan para penyihir, ini penyihir laki melebu Islam loh. Bayangkan laki melebu Islam langsung wani ngadepi Fir'aun.
Kula jenengan Islam pirang puluh tahun cara ketemu Fir'aun ya mbumbuan. Nggih. Niki lagi melebu Islam, lagi maca syahadat langsung ngadepi Fir'aun, langsung diancem melok Musa terus Islam atau mati tak siksa. Kula jenengan sing wis Islam puluhan tahun diancem ngoten nek petuk Fir'aun tenan durung karuan. Akhirnya mereka dengan penuh yakin mereka mengatakan Rabbana amanna Rabbana wa ma tankumuna illa ana amanna bi ati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tumpahkan ke dalam hati kami sifat sabar. Suntuk akan. Suntuk ini kan maknane sampai ambil-ambil ngoten. Tuangkan, tumpahkan ke dalam hati kami sifat sabar agar kami kuat untuk menghadapi ujian ini. Jenengan tingali dungane mboten donga napa ya Allah hilangkan ujian ini, jauhkan ujian ini, tapi napa nek ngomong mereka berkata berdoa Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berilah kami sifat sabar. Kalau memang kami harus diuji, kami siap, tapi tolong berikan kami sifat sabar agar kami tidak berpaling dan boten mundur. Wah iki wong gentleman tenanan nih, penyihire Fir'aun sing lagi mlebu Islam. Mu'allaf nih. Rabbana afrigh alaina sabra terus ngoten-ngoten mereka menutup doanya cendek doa nih. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikan kami sifat sabar wa tawaffana muslimin dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kalau memang saat ini kami harus mati, siap. Lagi mlebu Islam langsung siap mati demi agama. Penyihir Fir'aun. Tapi sing perlu digarisbawahi dungane napa? Wa tawaffana muslimin. Kok ada ayat-ayat sing ngoten niku agamane Nabi Musa Islam. Nah, terus nek Nabi Daud kali Nabi Sulaiman. Kenapa yang diagung-agungkan itu selalu Daud Sulaiman oleh orang Yahudi? Karena mereka selain faktor agama, ambisine tiang Yahudi niku adalah politik. Sampai saat niki wong Zionis khususnya nggih. Zionis. Mereka itu punya ambisi pingin nguasai dunia. Pingin sak dunia dijajah dipek dhewe. Mboten Palestina tok. Itu ambisine tiang-tiang Yahudi. Pingin menguasai seluruh dunia. Dan di antara sekian banyak raja dari kalangan Bani Israel yang pernah berkuasa, raja yang paling hebat dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang lebih hebat dari dua sosok, yaitu Nabi Daud bersama dengan putranya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Walaupun menurut keyakinan Yahudi, Sulaiman itu lebih condong mereka sifati sebagai seorang raja. Nek kula jenengan kan mboten. Dia ya raja, ya dia ya nabi. Dia mulia Nabi Sulaiman bukan karena dia raja, tapi karena dia adalah seorang nabi. Masih rojo nek gak iman ya padha kaya Fir'aun. Ya napa ceritane Nabi Daud kalih Nabi Sulaiman? Ceritane setelah Nabi Musa sing kula critakaken dulu beberapa kali, sudah berulang kali saya kisahkan. Nabi Musa akhirnya lari dari kejaran Fir'aun, meninggalkan tanah Mesir. Mereka ingin menuju Al-Ardhul Mi'ad. Ardhul Mi'ad, tanah yang dijanjikan, tanah suci yang dijanjikan, tanah Palestina ini. Mereka ingin masuk ke situ. Ingin masuk, bukan ingin menguasai. Benten. Ingin masuk ke situ. Dan saat itu Palestina ini sampun kathah penduduknya. Mereka adalah keturunan bangsa Kan'an. Wonten malih bangsa Yebus sak terusé. Akhirnya Nabi Musa bersama dengan kaumnya niku sebelum masuk, mereka niku mubeng-mubeng ten daerah namanya Saina. Nek wong-wong sakniki nek ngarani Sinai. Saina atau Sinai. Sinai niku sakniki masuk wilayah Mesir tapi cedek kali Palestina. Gurun pasir. Mereka niku mubeng-mubeng selama berpuluh-puluh tahun niku ten Saina niku atau Sinai niku sakniki nek ngarani Sinai. Gurun niku sing kathah sakniki. Gurun pasir.
Ternyata gara-gara dosa yang dilakukan oleh bangsa Bani Israel, akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Kathah dosane Bani Israel niku ten Quran nyembah patung sapi emas niku. Sampai saat ini wonten jenengan padosi ten kitab Injil enek ceritane patung lembu emas. Wonten lembu emas niku critakno kisah Bani Israel ten mriku. Terus malih mereka niku malah ngelokno Nabi Musa. Setelah wis selamat sangka Firaun dikon mlebu krana keweden, akhirnya malah ngomong idhab anta wa rabbuka faqatila innaha naqaitun. Akhirnya mereka dinas dilaknat oleh Allah, kalian semua selama 40 tahun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tanah suci Palestina ini. Sampai Nabi Musa saedo. Ngoten nae wong Bani Israel niku ten gurun Sinai niku. Pancen uripe Bani Israel ket biyen niku mek munyar-munyer tok. Gak duwe panggon pancen. Sampai dina kiamat dilalah sakniki duwe panggon ngono wae gosop. Penduduk asli ini diusir, tapi mboten suwi ini. Sampai akhirnya dari kalangan Bani Israel ada nabi namanya Nabi Samuel. Namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel niki beliau itu zaman ini Nabi Yusha, Bani Israel niku sempat masuk ten Palestina. Akhirnya medal malih, diusir malih. Krono ya niku seneng gawe goro-goro. Akhirnya sampai lahirlah mereka, di kalangan mereka ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel niku akhirnya mereka mengatakan kita nanti sebentar lagi pada saatnya akan kembali bisa memasuki tanah suci Palestina. Wahyu, mereka mendapatkan wahyu. Allah ya Rabbi ya Karim. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Samuel niki. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyillahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Samuel, ayo kita angkat seorang raja yang akan memimpin kita untuk masuk paksa ke tanah Palestina. Karena mereka penduduknya sekarang kabeh kafir. Nalika niku zamane Nabi Samuel niku penduduk Palestina dilalah rajane kafir, jahat. Rakyat piyambak akeh sing ora betah. Dilalah ngoten. Akhirnya ayo utuslah, angkatlah seorang raja. Niku ngomong ngoten Bani Israel kepada Nabi Samuel niku. Sampai akhirnya wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikah. Nabi Samuel mengatakan Allah memberikan wahyu bahwa Talut ini akan kita angkat menjadi raja kita dan dia yang akan memimpin kita untuk melawan raja yang zalim yang sekarang menguasai Palestina untuk membantu menyelamatkan rakyat yang ada di situ. Jadi raja jenenge Talut. Akhirnya masuk Talut niku. Ketika mereka perang, apa yang mereka punya? Mboten gadah nopo-nopo. Senjata nih mereka niku namung ngandalaken nopo? Peti. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Ada tabut. Peti niku isine peti niku bekas pecahane kitab Taurat. Tinggalane Nabi Musa. Nah, mereka punya keyakinan dengan berkah pecahan nih kitab Taurat niku nek perang kita bawa pasti kita menang, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong Yahudi zaman biyen niku ya tabaruk. Ngalah berkah. Ten Quran. Tapi niki wong Yahudi sing apik-apik nalika niku. Akhirnya mereka perang, menang. Akhirnya ketika menang saat itu Palestina setelah terjadi peperangan, raja yang zalim kalah, akhirnya Palestina dipimpin oleh Raja Talut. Sempat memang Raja Talut niku menjadi pemimpin dari kalangan Bani Israel menguasai Palestina. Tapi perlu digarisbawahi, Talut niki nggak punya kepentingan untuk merebut tanah.
Tapi sebenarnya kepentingan Talut bersama dengan Nabi Samuel ini untuk menyebarkan dakwah dan menyelamatkan rakyat yang tertindas dari raja zalim yang bernama Jalut niku. Akhirnya Talut sedo. Talut punya prajurit yang menurut Talut ini kata wong apik. Siapa prajurit ini? Dia adalah seorang pemuda yang bernama Dawud. Fazamuhum biidznillah wa qatala Dalut Jalut wa atahullahu mulka wal hikmata. Akhirnya sampai lewat beberapa waktu Nabi Dawud yang akhirnya berkuasa dan menjadi raja. Pun niku ceritanya. Akhirnya Nabi Dawud sedo digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman, dan inilah puncak kejayaan Bani Israel. Nah, saking mriki ceritanya Bani Israel ngaku-ngaku Palestina itu punya kami, dan Sulaiman itu sempat membangun kuil tempat ibadah kepunyaan kami orang-orang Yahudi. Sadane kula jenengan teliti mangke Haikal Sulaiman, kula jenengan sik sakniki ya teliti agamane Nabi Sulaiman niku napa? Apa bener agamane Nabi Sulaiman agama Yahudi misan? Boten ternyata. Dan Al-Qur'an ada cerita bagus. Cerita ketika Nabi Sulaiman niku dakwah. Nabi Sulaiman itu kan hebatnya kenapa? Beliau itu punya prajurit dari semua makhluk. Jin, enak sing dadi anak buah Nabi Sulaiman. Setan, sampai setan sing kafir niku kathah sing manut dan menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Setan kafir. Tapi dadi anak buah Nabi Sulaiman. Mboten wani nek Nabi Sulaiman dawuh, kon ngalor-ngalor, kon ngidul-ngidul. Raja paling kuat niku Nabi Sulaiman. Ya iki dekengan pusat tenanan ya niki. Nggih. Lho setan niku dadi anak buah. Saestu gak trimo garangan nek niki. Setan dadi anak buah Nabi Sulaiman, Masya Allah. Sampai hewan-hewan, burung, semut, semuanya dadi anak buah Nabi Sulaiman. Suatu saat ketika Nabi Sulaiman pawai bersama para prajurit yang dari berbagai macam makhluk niku, Nabi Sulaiman nggih kampanye. Mboten kampanye niki. Wong wis dadi raja. Nggih. Nabi Sulaiman madosi lho endi? Burung hut-hut niki kok gak enek nih. Tenteni Nabi Sulaiman, tak jawawe gak gelem melok. Membangkang niki, hati-hati mbak ini teko tak hukum. Nabi Sulaiman marah. Akhirnya ketika burung hut-hut datang cerita, jangan marah dulu. Nabi Sulaiman ngapunten, jangan terburu-buru marah. Saya tadi sempat berkeliling sampai ke daerah yang bernama Sabak. Sabak niku di Yaman Utara. Teko Palestina sampai teko Sabak, teko Yaman. Di negeri Sabak kami melihat ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu wanita. Kerajaan yang indah, kerajaan yang kuat, kerajaan yang megah, semuanya lengkap, fasilitas lengkap, kuat, hebat. Sing mimpin wong wedok tapi sayangi kabeh niki musyrik, nyembah matahari. Akhirnya Nabi Musa, wis ngene, gak apa-apa gak sida tak hukum awakmu, tapi saiki ganti, tak kei tugas dakwah. Nabi Sulaiman nulis surat, tak kei surat, kirim nang raja iki, ratu perempuan ini, agar dia mau menjadi pengikutku, iman neng aku, nek iman tak jarno, tak mulyakno, nek gak iman tak perangi. Raja dakwahi ngoten niku Nabi Sulaiman. Napa isi surate? Burung hut-hut berangkat, surat dijatuhkan ke singgasanane ratu ini, Ratu Balkis ini. Akhirnya ratu niku maca, lho enek surat nih. Dibaca, akhirnya diceritakan oleh Balkis kepada para kaumnya. Qalat ya ayyuhal malak, wahai para menteri, para bangsawan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sekarang ada surat yang dikirimkan kepada saya. Apa tulisannya? Innahu min Sulaiman. Surat ini datang dari sesosok raja yang bernama Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat isini dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Allah ta'lu alayya, jangan sekali-kali berani menentangku. Datanglah kepadaku, waktuni muslimin, datanglah kepadaku masuk Islam. Gak ketahuan nek ngomong Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo wani bantah aku, ojo ngelawan aku. Saiki teko rene masuk Islam. Titik. Gagah ya Nabi Sulaiman, gak kakek ngomong, gak basa-basi.
Enggih, karena Raja Sulaiman yo pancen lho anak buahé kabeh jin, setan, manut kabeh. Bingung nih. Wah, iki lho Raja Sulaiman sing terkenal nih. Kerajaan yang besar itu. Kalau kita berani menentang, kita akan berperang dengan kerajaan yang terkenal digdaya. Kerajaan superpower. Kerajaan ini Nabi Sulaiman. Bingung kabeh, musyawarah akhirnya Ratu Balkis ini dengan para menteri-menterinya. Menteri enten sing ngomong qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman perang. Wal amru ilaiki, dan terserah jenengan wahai ratu, jenengan yang punya keputusan mutlak, fanburi madza ta'murin. Akhirnya jari ini Raja Balkis niki, Ratu Balkis niki sak kuat-kuatnya dhewe nek perang iki tetap rugi. Seandainya kita menang pun minimal kehilangan pasukan akeh, entek senjata akeh, entek duit akeh. Kerusakan pasti banyak, apalagi kalau musuhnya kuat. Itu nek menang, apa meneh nek kerajaan Sulaiman iki medeni. Akhirnya ratu ini ngomong, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzat aliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Biasanya raja itu kalau masuk ke dalam satu negeri untuk berperang, mereka itu akan membuat kerusakan. Kita akan banyak fasilitas kita yang hancur nek perang nih. Wis ngene habis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Kita akan mengirimkan hadiah yang banyak, yang bagus, yang mewah kepada Sulaiman. Mungkin dengan hadiah yang kita kirimkan akhirnya Sulaiman hatinya leleh. Mungkin dengan hadiah yang kita kirimkan akhirnya Sulaiman merasa senang, akhirnya gak sido perang. Akhirnya kirim hadiah. Nabi Sulaiman dikirimi duit, kirimi bondo, tambah ngamuk. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khair mimma atakum. Loh, lah kok ngirim aku duit? Dikira aku butuh duit tah? Wong sugih. Apa yang saya punya jauh lebih banyak dari apa yang kalian punya. Gak butuh, aku gak golek iki, aku golek ganjaran. Dinegosiasi terus. Akhirnya wis menyerah nih, langsung keweden kabeh niki. Napa? Ratu Balkis niki masuk ke situ niku. Wis nggo hadiah sing akeh, ayo wis budal dhewe. Negosiasi langsung ketemu karo wonge. Nah, ketika mereka Nabi Sulaiman ngirim intel, lihat apa yang akan mereka lakukan. Intelijen nih, sekali langsung budal, langsung ketok. Intelijen ifrit. Napa? Mereka berangkat ke sini membawa banyak harta, membawa banyak hadiah, ingin langsung menemui jenengan. Akhirnya Nabi Sulaiman langsung ngomong, ayo sapa sing iso pasukanku, siapa yang bisa membawa kursi singgasanane Balkis sing saiki enek nang kerajaan, colongan gawur ini. Niku Nabi Sulaiman, gawur ini. Akhirnya wonten sing jin. Sebelum jenengan berdiri, singgasana sudah nyampe sini. Dari Yaman ke Palestina. Wonten tiang mukmin, wong alim, duduk jin. Mbuh duwe ilmu napa, mbuh lempit bumi tah apa lah. Nggih. Apa teleportasi itu kono apa wis pokoke ngoten. Sebelum jenengan kedep singgasana pun dugi mriki. Mari ngomong singgasana wis nek ngarepe Nabi Sulaiman. Nyampe mriku Balkis masuk ke kerajaan Sulaiman, gumun-gumun nek kerajaan kok koyok ngene mewah. Kok koyok ngene hebati. Pasukane sak meni akeh. Lah nek perang ya wis mati dadak awake dhewe. Langsung minder niku. Mlebu ten istanane Nabi Sulaiman tambah kaget malih. Lah kok enek singgasana koyok kursiku. Tapi kok enek bedane sithik-sithik. Akhirnya Nabi Sulaiman dawuh, "Hakadza arsyuk." Singgasanane sampeyan koyok ngene. Qalat ka annahu. Ya sepertinya niki mirip. Jenengan kok gak ada singgasana mirip gadane kula. Cuman niki enek bedane sithik. Kalih Nabi Sulaiman rotok di modifikasi sithik. Pancen. Jare Nabi Sulaiman iki kayak amu iki. Aku tak jukuk iki. Duh, lah kula budal mau jek enek. Tambah gumun meneh. Kok enek raja sakmene hebat. Akhirnya nopo? Bilqis langsung nyerah, pasrah, langsung matur datang Nabi Sulaiman,
Rabbi inni dzalamtu nafsi, saya ini memang zalim, saya ini memang salah, saya banyak dosa. Wa aslamtu ma'a Sulaimana li rabbil alamin, dan saya masuk Islam bersama Sulaiman kepada Tuhan yang memiliki alam semesta. Gagah Nabi Sulaiman nek dakwah. Jin dijak dakwah, setan kafir dijak dakwah. Ini ku Nabi Sulaiman. Burung dijak dakwah. Berarti sing ngewangi pejuang-pejuangnya Nabi Sulaiman niku enek jin, enek setan kafir, enek burung hudhud, enek macam-macam. Dan Nabi Sulaiman dakwah dengan harta dan kerajaannya, sing Islam sak kerajaan Sabak masuk Islam kabeh. Kalimatnya napa? Aslamtu ma'a Sulaiman. Ngomongi Balkis napa? Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman agamane Islam, bukan Yahudi. Maka nanti dari sini kula jenengan punya pondasi dasar ketika akan memutuskan bagaimana sebenarnya kedudukan Haikal Sulaiman atau kuil Sulaiman sing saiki diklaim diaku-aku tiang Yahudi. Insyaallah kula jenengan terusaken pertemuan salajenge.